Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dara Aurora bersama rekan saya Reda Fitri akan menemani Pradi semua dalam program Kaltara Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Pradi semua untuk menginformasikan mengenai kegiatan-kegiatan Pemprov Kaltara dan juga berita terupdate lainnya. Berita pertama, Sabtu lalu setibanya di Kaltara, PJS Gubernur Kaltara Teguh Setiabudi langsung mengukuhkan PJS Bupati Tanah Tidung. Setelah resmi ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur Kaltara, Teguh Setiabudi langsung mengukuhkan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, Datu Ikro Ramadan sebagai PJS Bupati Kabupaten Tanah Tidung, menggantikan sementara Bupati KTT yang cuti kampanye di luar tanggungan negara. Acara tersebut dilangsungkan di Gedung Gadis Pemprov Kaltara hari Sabtu lalu. Penunjukan Datu Ikro Ramadan sebagai PJS Bupati KTT berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Sama halnya dengan Teguh yang menjabat sebagai PJS Gubernur Kaltara, Datu Ikro akan menduduki jabatan PJS Bupati KTT selama 71 hari atau selama masa kampanye Pilkada serentak 2020. Berita selanjutnya, Rabu lalu PJS Gubernur Kaltara membuka rapat koordinasi kependudukan dan pencatatan sipil ke-1 di Kabupaten Nunukan. Saat membuka rapat koordinasi kependudukan dan pencatatan sipil ke-1 di Hotel Laura Nunukan, PJS Gubernur Kaltara Teguh Setiabudi berharap bahwa Provinsi Kalimantan Utara dapat mewujudkan satu data Indonesia, terutama penggunaan digitalisasi. Keyakinan atas terwujudnya digitalisasi satu data di Kaltara, karena pembagian wilayah yang sedikit tidak seperti provinsi yang lain. Selain digitalisasi, Teguh berharap pencatatan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian, karena terkait hak warga untuk bisa memilih saat pilkada. Berdasarkan data dari Kemendagri, tercatat jumlah penduduk Kaltara sebanyak 663.696 jiwa. Sedangkan data pelayanan Disduk Capil Kaltara per bulan Agustus tercatat sebanyak 715.029 jiwa dan masih ada sekitar 31.000 yang membutuhkan pelayanan. Berita selanjutnya, bencana alam kembali melanda kota Tarakan. Senin lalu telah terjadi banjir, tanah longsor, dan kebakaran di beberapa tempat di kota Tarakan. Bencana banjir di Tarakan terjadi setelah pada Senin dini hari diawali dengan hujan yang lebat. Kemudian disusul dengan terjadinya tanah longsor di beberapa lokasi di Tarakan, yaitu di Kelurahan Juwata Permai RT 17, Kampung 1 Skip, kawasan Gunung Selatan, dan RT 19 Karanganyar. Bencana tanah longsor ini menewaskan setidaknya 14 orang. Evakuasi korban tidak hanya dilakukan tim penyelamat Basarnas. Anggota TNI, polisi, hingga warga sekitar ikut membantu proses evakuasi korban. Sementara itu, untuk korban luka-luka belum diketahui secara pasti jumlahnya dan sedang dirawat di RSUD Tarakan. Menurut Kepala Basarnas Kota Tarakan, titik yang terjadi longsor memang memiliki kontur tanah yang labil dan tidak memiliki bebatuan. Selanjutnya, pada Rabu lalu, terjadi pula kebakaran di Jalan Binalatung RT 12 dan di Jalan Hang Tua Selumit RT 11. Sebanyak 3 rumah dan 1 ruko hangus terbakar pada kejadian kebakaran di Selumit, dan rumah 9 pintu yang dihuni 6 kepala keluarga dengan 20 jiwa hangus terbakar di Binalatung. Atas kejadian ini, Pemprov Kaltara turut berbelasungkawa kepada keluarga korban dan semoga peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Berita selanjutnya, atas musibah yang menimpa masyarakat Tarakan, PJS Gubernur Kaltara Teguh Setiabudi mengucapkan bela sungkawa dan turun langsung untuk mengunjungi korban kebakaran dan tanah longsor di Tarakan Selasa lalu. Didampingi oleh Sekretaris Provinsi Kaltara, Haji Suryansyah, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul, dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kaltara, PJS Gubernur Kaltara Teguh Setiabudi mengunjungi korban tanah longsor di Kampung Bugis dan Juwata Tarakan. Dalam kunjungannya, PJS Gubernur mengungkapkan bela sungkawa kepada keluarga korban sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan dari Pemprov Kaltara. Rombongan PJS Gubernur juga menyempatkan untuk mengunjungi korban kebakaran di Selumit.
Sehari sebelumnya, PJS Gubernur telah menginstruksikan untuk menurunkan bantuan untuk korban tanah longsor dan kebakaran setelah mendengar kabar kejadian. Pemprov Kaltara juga turut memberikan bantuan masker kepada petugas, relawan, dan warga sekitar. PJS Gubernur menginginkan agar kejadian tanah longsor dapat ditanggulangi sampai ke akarnya. Saran dari Wali Kota untuk reboisasi, mengingat lokasi yang cukup rawan. Jalan Durian Tanjung Selor perlahan-lahan mulai menampakkan wajah baru. Ya, kegiatan pelebaran jalan telah dilakukan dari tahun 2018 dan ditargetkan selesai pada tahun 2021. Pemprov Kaltara bersama dengan DPUPR Perkim Kaltara tidak henti-hentinya berupaya memberikan kenyamanan kepada para pengguna jalan di wilayah ibu kota Provinsi Kaltara. Salah satu jalan yang merupakan kewenangan provinsi yaitu Jalan Durian terus dilakukan pelebaran mulai dari tahun 2018 lalu dari titik perempatan Jalan Kolonel Sutaji hingga perempatan Jalan Rambutan sepanjang kurang lebih 60 meter. Kemudian dilakukan pelebaran pada 2019, yakni dari perempatan Jalan Rambutan mengarah ke Jalan Sengkawit sepanjang 200 meter. Tahun ini akan diselesaikan hingga Simpang Sekawit dengan nilai kontrak 2,7 miliar rupiah. Meski masih dalam tahap pelebaran, namun untuk sementara ini masyarakat sekitar telah merasakan beberapa manfaat dari pelebaran jalan tersebut. Beberapa pedagang juga berharap agar pelebaran ini dapat membawa dampak positif bagi kemajuan usahanya. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Kaltara Sepekan setiap hari Sabtu di channel YouTube dan Instagram Humas Kaltara. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, like, dan komen akun media sosial Humas Kaltara. Dan bagi masyarakat yang punya video ataupun informasi menarik lainnya untuk ditayangkan di Kaltara Sepekan, bisa langsung email ke kami di humasprofkaltara@gmail.com. Akhir kata, saya Dara Aurora bersama rekan saya, Reda Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.